Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, di mana saya dapat mengerjakan tugas presentasi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza yang telah membimbing saya dan mengajarkan saya sehingga saya dapat membuat tugas ini dengan baik. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman sekelompok saya atas kerjasamanya sehingga kita dapat mengerjakan dan menyampaikan tugas presentasi ini tepat waktu. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kerangka konseptual visi dan tujuan beserta kompetensi dan desain pembelajaran. Di sini saya sebagai penyaji pertama Arta Carolina, saya akan membahas tentang kerangka konseptual. Kerangka konsep nasionalisme Indonesia dibangun oleh para pendiri negara atas dasar fondasi bahasa, bukan atas dasar fondasi ras, etnis, atau agama. Di tengah keragaman etnis dan keyakinan agama, keberadaan bahasa Indonesia disyukuri dan diwujudkan dalam bentuk pengamalan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi mengupayakan peningkatan penghayatan sivitas akademik agar mampu menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan hilangnya bahasa Indonesia di masyarakat. Dengan sikap itu, sivitas akademik mampu menempatkan diri sebagai cerminan bangsa yang cerdas dalam pergaulan dunia global. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara membawa konsekuensi bahasa Indonesia harus mampu mengemban tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kehidupan bangsa yang cerdas, setiap warga negara, apalagi mereka yang telah terdidik, tidak hanya harus mampu memahami berbagai informasi, tetapi juga mampu menjelaskan, menerapkan, mengevaluasi, dan bahkan mampu menciptakan ilmu pengetahuan teknologi, baik sebagai bentuk implementasi maupun inovasi. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus dengan tujuan menciptakan sivitas akademik yang terampil memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Pada prawacana buku Bahasa Indonesia Wahana Ilmu Pengetahuan 2013 untuk SMP dan Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik 2013 untuk SMA dinyatakan, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa yang pertama, bahasa hendaknya dipandang sebagai teks bukan semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah-kaidah kebahasaannya. Yang kedua, penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. Yang ketiga, bahasa bersifat fungsional, yaitu penggunaan bahasa tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunaannya. Yang keempat, bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia dan cara berpikir seperti itu direalisasikan melalui struktur teks. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih.